hidup minimalis saat ini makin banyak pengikutnya, terutama dari kalangan milenial. Sayangnya, tidak semua orang yang menerapkan konsep hidup minimalis benar-benar memahaminya secara utuh. Ada yang mendeklarasikan dirinya minimalis karena memiliki rumah dan perabotan serba putih, berpakaian serba hitam putih, atau punya hobi baru yaitu membeli dekorasi rumah yang katanya sih minimalis. Nah, Seven Glitz akan membagikan apa saja sih kebiasaan yang sering dikira minimalis tapi sebenarnya malah bikin duit habis. Minimalis sering diidentikan dengan jumlah barang yang dimiliki. Padahal, selain barang-barang, ada kebiasaan yang tanpa disadari bikin dompet mengalami kebocoran halus, alias mendadak kehabisan duit sebelum waktu gajian tiba. Pengeluaran untuk makan memang yang paling susah untuk dikendalikan, apalagi kalau dikit-dikit harus makan di luar rumah untuk mencoba kuliner baru atau beli bubble tea yang lagi ngehits. Padahal masakan ibu di rumah jauh lebih aman, hemat, dan yang penting nggak bikin duit cepat habis. Pernah nggak kalian nonton YouTube tiba-tiba ada video yang muncul di beranda yang kontennya adalah minimalis room tour atau makeover kamar tidur minimalis? Padahal justru isinya malah memperlihatkan isi rumah atau kamar dengan barang-barang baru dan banyak perintilan atau dekorasi. Sekilas terlihat minimalis dan lucu sih, tapi kalau dihitung-hitung, untuk membeli satu set bunga tulip dengan vasnya, cermin meja berbentuk lingkaran, meja warna kayu natural ala Pinterest, berbagai tanaman dekorasi, atau karpet bulu warna putih yang dibilang minimalis itu biayanya ternyata tidak sedikit. Kalian harus benar-benar selektif, apalagi sekarang perabotan untuk dekorasi rumah, semua tersedia lengkap di situs belanja online. Ingat ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu juga dengan belanjaan untuk mendekor rumah. Jangan mudah tergoda dengan review home decor jika tidak benar-benar membutuhkannya. Tanpa sadar, banyak paket dekorasi datang, dan rumah kamu malah dipenuhi barang-barang dekorasi yang akhirnya jauh dari kata minimalis. Rumah yang tidak diberi ruangan kosong dan penataan ruangan akan membuat ruangan tampak penuh, sesak, dan sempit. Padahal yang kita perlukan adalah kamar atau rumah yang bersih dan mudah dibersihkan tanpa terlalu banyak barang. Bayangin ya, semakin banyak barang dekorasi, artinya makin banyak pula barang yang harus dibersihkan dari debu dan kotoran secara rutin. Tidak terasa waktu seharian tiba-tiba habis untuk bersih-bersih debu di rumah. Padahal salah satu tujuan hidup minimalis adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang produktif. Gaya hidup minimalis yang pertama kali dipopulerkan oleh orang Jepang ini membuat sejumlah brand menambahkan embel-embel minimalis untuk barang-barang yang mereka jual. Mulai dari box organizer minimalis, set meja kursi minimalis, perlengkapan makan minimalis, hingga perlengkapan alat tulis minimalis. Padahal harganya sama sekali tidak minimalis. Masih banyak toko lain yang menjual barang dengan warna dan kualitas yang tidak jauh berbeda tapi punya harga yang lebih terjangkau. Kalian bisa memanfaatkan kotak bekas yang masih bersih menjadi box organizer dibanding menyiapkan anggaran khusus untuk membeli tempat penyimpanan. Tanpa sadar, uang yang kita miliki justru hanya habis untuk membeli box organizer saja. Melakukan aktivitas do it yourself atau DIY yang sesuai dengan hobi akan sangat menyenangkan dan bisa menekan anggaran. Tapi, jika tidak benar-benar memahami caranya, justru akan menghabiskan lebih banyak uang untuk kegiatan tersebut. Apalagi kalau DIY yang dikerjakan tidak bertujuan untuk kebutuhan komersil yang menghasilkan uang. Jadi, pastikan hobi DIY kamu bisa menghasilkan uang dan menghemat pengeluaran juga ya.
Itulah beberapa kesalahan dari konsep hidup minimalis yang sering tidak disadari. Apakah salah satu di antaranya pernah kamu lakukan?